Bab 5946-5950. Bab 5946, ikuti rencananya. Kamu juga tidak bodoh. Han Sanqian tersenyum lembut. Namun, ini tidak serumit yang kamu kira. Aku sebenarnya memancingmu ke sini karena aku hanya ingin ngobrol denganmu. Kata-kata seperti itu, jelas tidak ada hantu yang akan mempercayainya. Bukan berarti kami berteman, hanya ngobrol. Selain itu, ada banyak cara untuk ngobrol, jadi kenapa repot-repot? Tetua Agung melambaikan tangannya, dan anak buahnya membawa Lu Shen dan keduanya. Pada saat ini, jelas bahwa Tetua Agung tidak akan sopan lagi, dan menamparkan wajah mereka berdua langsung dengan punggung tangannya. Aku sudah lama tahu kalau kalian berdua sedang merencanakan sesuatu, tapi aku tidak menyangka kalau kalian benar-benar mata-mata sialan. Apa yang Han Sanqian ingin kalian lakukan dengan membawa kami ke sini? Jadilah pintar, jelaskan dengan cepat. Kalau tidak, aku akan membunuhmu dalam sekejap. Lu Shen juga benar-benar terpana. Han Sanqian tidak meminta mereka melakukan apapun. Dari awal hingga akhir, mereka tidak punya rencana apapun. Mereka hanya ingin melarikan diri, sesederhana itu. Sekarang Tetua Agung ingin mereka menjelaskan rencana mereka. Ini. Apa yang harus mereka jelaskan? Sebelum mereka berdua dapat berbicara, suara Han Sanqian terdengar dari dalam. Lu Shen, kalian berdua jangan beritahu mereka apapun. Mereka sudah ada di sini, jadi kita hanya bisa gigit jari dan menyerang. Rencana kita akan berhasil sepenuhnya. Ketika saatnya tiba, iya. Mereka dikepung oleh tentara kita, tetapi mereka hanya dapat ditawan satu persatu, dan mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda. Setelah mendengar ini, semua orang mata sesepuh membelalak ke arah bos. Kata-kata ini pada dasarnya menegaskan bahwa ada penyergapan di dalam. Dia dengan cepat memelototi Lu Shen dan dua orang lainnya, kalian berdua jalang, beritahu aku secepatnya. Kakek, Han Sanqian ini tidak pernah menjelaskan apapun kepada kami dari awal hingga akhir. Apa yang harus kami jelaskan? Ah! Lu Shen benar-benar hampir menangis. Apa yang dia katakan memang benar. Namun, di mata Tetua Agung dan yang lainnya, pengungkapan kebenaran ini persis seperti yang dikatakan Han Sanqian kepadanya, jangan katakan apapun. Ini seperti jatuh ke dalam perangkap Han Sanqian. Tetapi jika dia akan berbohong, waktunya sangat sempit dan dia tidak tahu harus berkata apa. Bohong sekali. Jika kebohongan ini tidak diungkapkan dengan baik dan tidak bisa ditipu, sialnya, dalam situasi ini, sesepuh agung hanya akan memotong dirinya sendiri dengan pisau. Kini, situasi di antara mereka berdua benar-benar terputus, dan putusnya adalah putusnya, yang akan membuat mereka yang cemas menitikkan air mata. Brengsek, jangan katakan itu, oke, jika kamu tidak mengatakannya, aku akan mengorbankan kalian berdua ke surga dulu. Begitu dia selesai berbicara, Tetua Agung itu mengambil keberuntungannya dan mengambil tindakan untuk membunuh dua dari mereka. Pelan-pelan, kata Han Sanqian tepat waktu. Penatua hebat macam apa ini, kan? Han Sanqian tersenyum lembut. Jangan terlalu marah. Tidak ada gunanya bagimu untuk membunuh mereka. Lagi pula, kamu semua ada di sini. Benar. Ayo kita lakukan. Lewat sini. Mari kita buat kesepakatan, bagaimana menurutmu? Apakah ada kesepakatan di antara kita? Kata sesepuh agung itu dengan marah. Han Sanqian tersenyum dan berkata, ada banyak kesepakatan yang bisa kita buat. Misalnya, jika Anda melepaskan saya berdua, saya akan melepaskan Anda dengan 20 atau bahkan 200 orang. Bagaimana menurut Anda? Untuk kalian. Katanya, itu hanya membiarkan dua orang yang tidak berguna pergi. Bagi kami, mereka juga pahlawan. Sungguh murah jika kamu menukarnya dengan puluhan atau bahkan ratusan nyawamu, kata Han Sanqian santai. Wajah Tetua Agung itu dingin, dan dia sangat tertekan saat ini, dan dia berteriak dengan suara dingin, Han Sanqian, kamu sangat gila. Saya ingin bertanya kepada Anda, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menegosiasikan persyaratan dengan saya? Apakah kamu pikir kamu ada di mataku? Apakah ada perbedaan dari mereka berdua? Tidak ada perbedaan, mereka hanya orang mati. Jadi, apa yang kita bicarakan, berbicara tentang rambut.
Begitu kata-kata itu diucapkan, tiga orang lainnya tiba-tiba tertawa. Apakah kamu pikir kamu bisa menyembunyikan kepanikan batinmu dengan tersenyum seperti ini? Han Sanqian berkata dengan dingin. Begitu kata-kata itu terucap, meski tawa keempat orang itu tidak berhenti, terlihat jelas bahwa senyuman mereka semakin mengeras. Kata-kata Han Sanqian sedikit banyak menyentuh hati mereka. Langsung hancurkan pertahanan batin mereka. Ya, dalam situasi saat ini, orang-orang ini sebenarnya sangat tidak yakin, tertawa hanya untuk menutupi rasa paniknya. Han Sanqian menunjukkannya secara langsung, yang justru membuat mereka semakin panik. Bab 5947, Plot Kota Kosong. Apa yang harus kami khawatirkan? Bagi kami, berapa banyak dari kalian yang ada di sana? Kalian bukan tandingan kami. Benar, apakah menurut Anda akan menang jika memainkan perang psikologis dengan kami? Apakah kamu tidak takut untuk memberitahumu? Kami tidak takut kamu membuat misteri di sini. Han Sanqian tidak panik sama sekali. Jika kamu tidak takut, kenapa kamu tidak masuk? Jika kamu punya nyali, masuk saja. Mendengar ini, tetua kedua dan tetua ketiga segera menjadi marah. Dan pada gilirannya, mereka akan menyerang ke dalam. Namun, begitu kedua orang itu mulai bergerak, mereka langsung ditangkap oleh dua orang lainnya. Tetua pertama berteriak dengan marah, kedua, ketiga, jangan bertindak sembarangan. Ya, kamu tidak tahu apa yang terjadi di dalam, jadi kamu terburu-buru masuk. Apa yang harus kamu lakukan jika terjadi sesuatu yang tidak terduga terjadi? Pada saat itu, tidak pantas untuk tidak menyelamatkan mereka, juga tidak pantas untuk menyelamatkan mereka, karena akan lebih banyak bawahannya yang terlibat. Hampir mustahil untuk melarikan diri. Saudaraku, keempat, kamu terlalu berhati-hati. Kita hanya sedikit. Apa yang kita takutkan? Di mana? Sapi aneh itu di dalam. Jangan lupa, budidaya sapi aneh itu tidak lemah sekarang. Di sana juga para prajurit udang dan jenderal kepiting. Menurut apa yang mereka katakan sebelumnya, setidaknya ada ribuan dari mereka yang paling buruk, tapi pernahkah kamu melihatnya sekarang? Tanya tetua keempat mendesak. Mendengar hal tersebut, anak kedua dan ketiga jelas terkejut. Saya tidak tahu apakah saya tidak memberitahu Anda, tetapi saya sangat terkejut ketika memberi tahu Anda. Melihat sekeliling, saya tidak melihat satu orang pun. Sapi-sapi aneh, tentara udang, Del. Ini semakin aneh semakin banyak orang memikirkannya. Tetapi meskipun sapi aneh dan 1 atau 2 ribu tentara udang ada di sini, apa yang akan terjadi? Kata tetua kedua masih tidak yakin. Pasukan ini, bersama-sama, bukanlah tandingan kita, tidak peduli trik apapun yang mereka coba mainkan. Itu masuk akal. Tetua keempat tersenyum dingin dan menghina. Keempat, kenapa kamu tertawa? Tetua keempat berkata dengan dingin, lalu bagaimana jika prajurit udang ini jenderal kepitingnya bukan 1.000, tapi puluhan ribu, bahkan setengah juta? Mendengar hal tersebut, ketiga tetua lainnya jelas kaget. Jika jumlah lawannya puluhan ribu bahkan ratusan ribu, maka jelas mereka bukan lagi pihak yang dominan dalam pertarungan ini. Mereka. Teman-teman, apa yang dikatakan kedua orang itu sebelumnya lebih dari 1.000 orang memang benar, tapi masalahnya saat ini, sepertinya kedua orang itu lebih seperti umpan yang dikirim oleh Han Sanqian, jadi kata-kata mereka tidak lagi kredibel. Yang saya khawatirkan adalah mungkin akan ada banyak udang, tentara, dan kepiting yang datang. Kalau tidak, bukankah lebih baik jika mereka langsung memberitahu kami bahwa dukungan dari prajurit udang dan jenderal kepiting tidak datang? Mengapa mereka mengatakan ada lebih dari 1.000? Wah, anak keempat. Karena kalau prajurit udang dan jenderal kepiting terlalu banyak, maka akan ada pergerakan saat mereka bergerak. Mereka takut kita akan menangkap pergerakan tersebut, jadi kalau mereka bilang saat itu tidak ada prajurit udang dan jenderal kepiting, kita akan melihatnya sekilas, dan mereka tidak akan tiba di sini begitu gegabah. Setelah mendengar ini, tetua pertama, tetua kedua, dan tetua ketiga saling memandang. Harus dikatakan bahwa setelah mendengar diskusi ini, mereka bertiga menarik napas. Ini memang sebuah kemungkinan. Apa-apaan ini? Kata anak keempat masuk akal. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tetua Agung memandang ke arah tetua keempat.
Sekarang tetua keempat sebenarnya memiliki satu kepala dan dua kepala, karena satu hal adalah dia tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, dia benar-benar berada dalam dilema. Telah lama tertunda, dan di dalam tidak ada seorang pun, dan akhirnya seseorang datang, tetapi jika kita menyerang dengan gegabah dan menghadapi penyergapan, kita pasti akan menderita kerugian yang sangat besar. Pada akhirnya, kita akan tetap mati. Keempat, tolong katakan sesuatu. Ya, menunggu seperti ini bukanlah suatu pilihan. Itu hanya membuang-buang waktu dan membuat Han Sanqian dan yang lainnya menganggap kita bodoh. Anak kedua dan ketiga buru-buru mendesak. Tepat ketika anak keempat tidak tahu harus berbuat apa, Han Sanqian berbicara. Bab 5948, maju atau mundur bukanlah suatu pilihan. Saya ingin mengatakan, apa yang Anda pikirkan? Anda telah mengejar kami begitu lama, dan sekarang pasukannya kuat, segera masuk dan selesaikan. Kami tidak punya banyak orang. Kami hanya sangat yakin bahwa kami dapat melawanmu. Tunggu. Ketika cuaca mencapai tengah hari dan bala bantuan kami tiba, kamu akan berada dalam masalah besar. Ayo, kita bertaruh. Jika kamu memenangkan taruhan, aku akan kehilangan nyawaku. Jika kamu kalah taruhan, kamu akan kehilangan nyawamu. Ini cukup adil. Empat penatua sudah berada di bawah banyak tekanan, tetapi sekarang dia didesak oleh Han Sanqian, dia sangat tertekan sehingga dia sampai di rumah neneknya. Apalagi tiga orang lainnya masih saling memandang. Saudara keempat, tolong pikirkan cara. Apapun yang kamu katakan. Mereka tidak punya ide, atau dengan kata lain, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Bagi mereka, yang terbaik adalah anak keempat mengambil keputusan terbaik sekarang. Jika yang disalahkan, setidaknya ada yang akan disalahkan. Aku, penatua keempat sangat tertekan, dan semua tekanan ada di pihaknya sendiri. Penatua yang hebat, jika Anda harus bertanya kepada saya, maksud saya jangan terburu-buru. Dengan kata lain, jika kita mau untuk masuk, kita harus snare drum unit. Kalau tidak, jika ada kecelakaan di dalam, kerugiannya akan cukup besar bagi kita. Jika kita lebih stabil, jika situasinya kurang tepat, kita masih bisa lakukan kapan saja. Mundur, bagaimana menurutmu? Keempat, meskipun cara ini bisa dilakukan, tapi jujur saja, apakah itu akan terlalu menghancurkan ambisi kita? Benar, begitu banyak dari kita yang datang untuk membunuh kita, dan kami akhirnya menggunakan metode ini. Jika benar, maka ini adalah memalukan untuk mengatakannya. Kami selalu tegas dalam membunuh, ini. Apa yang terjadi dengan ini? Tapi apa yang terjadi? Kata anak keempat memang masuk akal. Jika kita menyerang tanpa pandang bulu, sekali jika pihak lain melakukan penyergapan, tidak perlu dikatakan lagi. Mereka bisa langsung memukul selangkangan kita. Ini kuburan. Jika kamu menutup pintunya, itu akan menjadi kuburan. Sangat suka memukuli anjing dengan pintu tertutup. Penatua Agung masih relatif bijaksana, setidaknya saat ini, Anda masih tahu-tahu harus mendengarkan kata-kata yang lebih jujur. Kehati-hatian merupakan kualitas dasar yang harus dimiliki seorang pemimpin. Poin kuncinya adalah pengujian tidak ada gunanya. Orang tidak melepaskan elang ketika mereka melihat kelinci, jadi apa yang harus kita lakukan? Hal itu terus memakan kita, dan kita tidak bisa menghentikannya. Beberapa orang melihat saya, dan saya melihat Anda, untuk sesaat saya tidak tahu harus berbuat apa. Berjuang. Saya sarankan bertempur secara langsung. Saya tidak percaya bahwa intelijen kita akan salah. Artinya, intelijen menunjukkan bahwa mereka tidak dapat memiliki banyak pasukan untuk mendukung mereka. Pendapat saya juga untuk berperang. Tua dan anak kedua dan ketiga khawatir dan mengambil keputusan. Mereka memikirkannya dan memutuskan bahwa hal itu tidak dapat dilakukan seperti ini, karena itu terlalu pengecut. Kita semua adalah manusia, meskipun kita akan mati, setidaknya kita harus mati dengan bahagia. Keempat, bagaimana menurutmu? Hati Tetua Agung sebenarnya berpihak pada Tetua keempat, tetapi dalam situasi ini, dia benar-benar tidak punya pilihan selain bertarung. Ini tidak nyaman bagi semua orang. Jika Anda terlalu penakut, bawahan Anda tidak akan mendengarkan perintah Anda. Tetua Agung, saya juga tidak tahu. Yang saya maksud bukanlah menyerang dengan gegabah,
tapi saudara kedua dan saudara ketiga. Kakak keempat dalam masalah. Sialan, lakukanlah dengan mereka. Aku akan menangani sapi mati itu. Kalian langsung membunuh Han San Qian untukku. Aku akan membantu saudara kedua. Setelah mengambil keputusan, mereka berdua tidak melakukannya. Tidak berencana untuk membuat perubahan apapun saat ini, dia mengertakkan gigi dan ingin segera maju, lalu menjatuhkan Han San Qian dengan kejam. Kuncinya adalah Lu Shen juga berbicara saat ini. Mereka benar-benar tidak memiliki bala bantuan. Jika kamu bergegas masuk, mereka pasti akan mati. Han San Qian membuat gerakan yang tidak dapat dijelaskan, dan mereka berdua hampir terbunuh secara langsung. Bagaimana mungkin mereka tidak marah, melihat bahwa mereka dapat membunuh Han San Qian? Ribuan peluang muncul, bagaimana mereka bisa melepaskannya? Saat kedua orang ini berteriak, semua emosi tersulut, dan tetua yang hebat juga tahu bahwa jika dia menjadi penakut saat ini, semuanya akan berakhir sepenuhnya. Oke, karena semua saudara ingin bergegas masuk dan menangkap Han San Qian, maka Tetua Agung juga mengambil keputusan, ikutlah denganku. Bab 5949 tuduhan akan datang. Kedua tetua itu tiba-tiba bergabung bersama dan melambaikan tangan mereka, dan ribuan tentara bergegas menuju kuburan tempat Han San Qian berada. Hampir di saat yang sama, sebuah tim yang dipimpin oleh tetua ketiga juga bergegas masuk dan mengikuti. Ribuan orang bertempur, dan serangannya cepat dan sengit. Sapi aneh yang diatur oleh Han San Qian tidak berani mengendur. Han San Qian juga terbang ke bawah, mencoba yang terbaik untuk menstabilkan tubuhnya dan menyerang dengan seluruh kekuatannya dalam situasi Kongres Rakyat Nasional. Orang-orang itu berteriak berulang kali saat mereka bersentuhan dengan satu orang dan satu sapi. Sebagian besar prajurit terjatuh dalam sekejap saat menghadapi kedua pria tersebut. Namun kelompok orang ini memang sangat besar, dan jelas tidak mudah menghadapi satu orang dan satu ekor sapi. Semakin banyak orang yang datang, seperti lalat yang berkerumun, belum lagi betapa menyebalkannya mereka, momentumnya saja sudah membuat mereka merasa sedikit frustasi. Api bumi. Melihat ada sesuatu yang tidak beres, Han San Qian mundur dari beberapa tetua dan menggunakan waktu ini untuk menembak ke arah tanah dan menghantam lautan api bumi yang besar secara langsung. Sementara dengan paksa menghirup lebih banyak energi, Anda juga dapat memisahkan sementara kelompok orang ini untuk mencegah mereka menyerang bagian atas penjaga teratai dengan cepat. Api langit. Roda bulan. Pedang Epiles. Han San Qian melancarkan serangan terus-menerus, tetapi pada saat yang sama ketika Han San Qian mengerahkan api bumi untuk menyerang, dia berbalik dan melihat bahwa puluhan master dari lawan hampir di sana juga. Lancarkan serangan mereka padanya pada saat yang sama. Sialan, kamu benar-benar sekelompok lalat. Han San Qian berbalik dan menghindar dengan paksa. Bang, bang, bang. Ada beberapa ledakan besar, dan sekelompok musuh langsung terkena Skyfire Moonwheel milik Han San Qian. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan mereka benar-benar berubah menjadi bubuk karena ledakan tersebut. Adapun Han San Qian, meskipun dia telah mencoba yang terbaik untuk menghindar, di bawah sejumlah besar serangan terus-menerus dari musuh, masih sulit untuk menghindari semuanya, setidaknya ketika dia tidak berani menggunakan terlalu banyak energi. Dia langsung terkena beberapa serangan, tapi untungnya, dia masih memiliki Immortal Mysterious Armor, yang memblokir banyak kerusakan. Saat ini, Han San Qian tidak mengalami luka berat apapun kecuali rambutnya acak-acakan dan dia sedikit malu. Bergantung pada, ada terlalu banyak orang. Han San Qian tidak mengerutkan kening. Sangat sulit baginya untuk berurusan dengan sekelompok besar orang sekarang. Yang membuatnya semakin kesal adalah sapi aneh itu sepenuhnya dikendalikan oleh beberapa tetua dan ahli. Langsung. Itu tidak mungkin untuk terus seperti ini. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi Lotus akan hancur total. Ia tidak akan mampu bertahan ketika tentara udang dan kepiting yang aku atur akan datang. Respon dengan seluruh kekuatanmu, jangan khawatir, masih ada orang di sini. Dan, aku. Tepat. Ketika Han San Qian sedang marah, banteng aneh itu berteriak dengan marah, dan setelah dengan kasar membuang yang lain, dengan raungan kemarahan, dia melompat ke dalam formasi musuh, seperti seekor banteng, benar-benar melawan. Bunuh. Saat ini, Han San Qian lebih kuat dari sebelumnya.
Meskipun dia dibatasi oleh energi aslinya, dia tidak dapat menggunakan banyak jurus membunuh yang hebat. Untuk saat ini, dia hanya bisa menghadapinya dengan pedang Dewa 72 arah miliknya sendiri. Untungnya, keterampilannya cukup ganas, Han Sanqian seperti naga dewa, tetapi tanpa cacat apapun, dia dapat menahan serangan musuh sepenuhnya dengan kekuatannya sendiri. Langit yang marah meraung. Tiba-tiba, tepat ketika Han Sanqian lelah menghadapinya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Begitu dia mendengar postur ini, bahkan tanpa melihat siapa orang itu, hati Han Sanqian tiba-tiba menjadi dingin, dan dia menghentikan semua serangan. Tiba-tiba berbalik ke pertahanan. Benar saja, meskipun dia bereaksi sangat cepat, tubuhnya masih bereaksi dalam sekejap, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Serangan musuh juga langsung mengenai Han Sanqian. Bang, bang, boom. Mengandalkan baju besi misterius abadi di tubuh, serangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba membentuk ledakan besar di tubuh Han Sanqian. Kekuatan yang tersisa juga menyebabkan semua prajurit biasa yang hadir terpesona, dan api langsung meledak. Gua itu menyala. Yang aneh sapi dan beberapa ahli juga berhenti pada saat ini, dan tidak bisa tidak melihat ke belakang. Sementara semua orang menahan nafas, di tengah lingkaran api yang dahsyat tiba-tiba mengalir langsung dari kabut. Keluar. Api langit. Dengan teriakan marah, api langit itu seperti naga api, menggigit dengan liar. Kemanapun ia lewat, ada keheningan yang mematikan. Bahkan beberapa master pun langsung terluka. Bab 5950 Wabah. Mengapa anak ini tiba-tiba menjadi begitu kuat? Melihat Han Sanqian di dalam api, dia berdiri di udara seperti dewa api. Wajah beberapa master saat ini penuh dengan keheranan. Dalam pertarungan terakhir, meskipun orang ini bisa melawan, dia masih lebih kuat dari seseorang seperti Lu Shen dan bisa melawan lebih banyak. Tapi sekarang, orang ini benar-benar bisa bertahan dari perbandingan keduanya. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa perubahan Han Sanqian sangat mengejutkan. Serangan yang dia keluarkan sangat sombong. Meskipun dia ketakutan dan terluka oleh serangan diam-diam, ekspresinya tetap tidak berubah selama serangan balik dan pernapasannya sangat normal. Ini menunjukkan bahwa tingkat kultivasinya mungkin sangat dalam. Bagaimana mungkin? Perbedaan dan kontrasnya tampak terlalu besar. Mundur. Pada saat ini, menghadapi gigitan api langit, pemimpinnya berteriak dengan keras. Saat dia mundur, api langit menyerang, dan titik api sporadis masih membakar sudut bajunya. Orang ini. Jinjing Wuyuntuo mengerutkan kening. Aksi terbalik. Tiba-tiba, saat Tianhuo menjadi gila, teriakan marah tiba-tiba menyerang, dan Han Sanqian merasakan aura kuat tiba-tiba memancar dari udara. Ketika dia membuka matanya lagi, dia tiba-tiba melihat sebuah batu besar muncul di depan selusin ahli, dan Tianhuo benar-benar di luar kendali dan bergegas ke batu besar itu. Bang! Batu itu langsung meledak, dan terlihat seperti pemandangan puing-puing yang beterbangan, namun tidak berubah menjadi apapun dalam sekejap mata, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sekarang. Sial, itu ilusi. Han Sanqian mengerutkan kening. Menggunakan ilusi untuk menarik api langit menjauh, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menetralisir kekuatannya, sebuah gerakan yang kuat dengan mudah dinetralkan. Tampaknya ada banyak master dalam kelompok orang ini. Kamu sangat kuat. Di sebelah master ada tetua ketiga. Serangan retrograde adalah skill uniknya, yang menggunakan penyimpangan ruang dan waktu untuk menyebabkan perubahan kualitatif pada energi sejati musuh. Melalui pembalikan ruang dan waktu, energi serangan sebenarnya diarahkan ke tempat lain. Dengan kata lain, api surgawi Han Sanqian sebenarnya tidak terselesaikan, tetapi hanya dipindahkan ke tempat lain olehnya. Anak muda, jika kamu punya trik lain, gunakan saja. Tetua ketiga tersenyum lembut dan berkata perlahan ke arah Han Sanqian. Jika aku menggunakannya, apakah kamu tahan? Han Sanqian berteriak dingin. Pada saat yang sama, dia diam-diam memobilisasi energi sebenarnya di tubuhnya. Setelah itu, beberapa kekuatan magis diarahkan ke tetua ketiga. Han Sanqian tidak peduli apa kemampuanmu. Lagi pula, tidak ada gunanya menebak apa yang menggerakkanmu. Punya. Dia bisa langsung menyerang mereka. Kata terakhir adalah mencobanya. Pedang giok. Api langit. Naga guntur.
Hampir segera setelah dia tiba di tetua ketiga, Han Sanqian langsung menyerang dengan gerakan kerugian rendah. Dengan kombinasi sempurna dari pedang giok, dalam sekejap setelah dipakai tidak ada kekurangan. Bisa dibilang ini adalah serangan kombinasi yang cukup mematikan. Tapi, pedang giok, api langit, naga guntur. Hampir segera setelah serangan Han Sanqian diluncurkan, tetua ketiga di sisi berlawanan hampir menggunakan gerakan yang sama persis untuk menyerangnya. Terkadang, ketakutan terbesar Anda adalah serangan Anda terlalu sempurna. Dalam hal ini, Anda bahkan tidak tahu kekurangan apa yang dimiliki kombinasi Anda. Oleh karena itu, ketika tetua ketiga menggunakan gerakan yang persis sama untuk memukulnya, Han Sanqian sama sekali tidak dapat menemukan kekurangannya. Dia tidak dapat pulih untuk sesaat, dan dia sedikit terkejut. Dia langsung ditinju ke dalam dada oleh tetua ketiga. Seluruh orang itu terbang terbalik sejauh beberapa meter, dan pada saat yang sama seteguk darah muncrat. Pergilah ke neraka. Begitu Han Sanqian mendarat, tetua ketiga mengubah tangan kirinya menjadi pedang dan menikam lurus ke arahnya. Mengaum. Melihat ketiga tetua menyerang, Han Sanqian tidak bisa langsung menahan diri. Tiba-tiba, tembok tanah besar menjulang tepat di depannya, dan dia melawan ketiga tetua dengan paksa. Pukulan tetua. Sapi aneh. Berbalik, sapi aneh itu menerobos pengepungannya dan menyelamatkan Han Sanqian. Hati-hati, orang ini punya mantra jahat. Sepertinya dia bisa meniru serangan kita, seperti cermin. Teriak sapi aneh itu mendesak. Cermin. Tidak heran hal ini bisa terjadi. Han Sanqian mengerutkan kening. Ini agak menarik. Lagi pula, Han Sanqian sendiri memiliki trik serupa, yaitu Wuxiang Divine Skill, yang berfokus pada membalas dengan gigi. Hal ini agak menarik dan familiar. Terima kasih sudah menonton channel ACD. Sampai jumpa di bab selanjutnya.